Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita mendapati motor Mio M3 ya, yaitu permasalahannya kalau digas ini motor tidak mau jalan. Nah, ini biasanya ada sil-sil yang bocor, bisa kemungkinan dari sil bagian puli depan ataupun bagian dari puli belakang. Nah, ini proses pembongkaran pada bagian CVT ya. Nah, kita lepaskan dulu bak CVT-nya. Nah, itu bisa dilihat bagian CVT-nya berwarna hitam pekat ya. Seperti A1 sudah ada yang bocor itu bagian silnya. Dan itu pambilnya pun licin terkena oli. Nah, ini kita lepaskan dulu bagian puli depannya. Lalu kita lepaskan juga bagian puli belakangnya. Kita gunakan buah sok 24. Nah, untuk bagian puli belakang itu kering ya, dan puli depan itu basah. Itu sil puli depannya sudah kalahan ataupun sudah rembes ya. Nah, ini box filternya kita lepaskan dulu. Oke, ini sudah terbongkar semua. Kita mau bersihkan dulu semuanya karena komponen-komponen mesin yang berada pada CVT ini sudah terkena oli ya. Ini kita bersihkan dulu supaya tidak ada lagi noda-noda oli yang menempel pada bagian-bagian pulinya. Nah, kita percepat saja videonya. Kita bersihkan bagian-bagian yang kecil dulu ya, lalu bagian-bagian yang besarnya. Nah, apabila sudah dicuci, kita semprotkan lagi menggunakan angin ya. Nah, pada bagian lonceng kopling kita bersihkan juga ya, supaya debu-debunya hilang, supaya bersih lah ya. Kita bersihkan dulu menggunakan bensin, lalu kita semprot-semprot menggunakan air. Nah, untuk bagian puli ini teruntuk puli belakang khusus ya. Kita bersihkan saja pinggir-pinggirnya, jangan terlalu ke tengah, nanti bisa terkena bearingnya. Kita bersihkan saja pinggir-pinggirannya. Kalau bisa ini puli belakang untuk bagian bearingnya jangan sampai terkena bensin ya. Jangan direndam ataupun disemprot-semprot menggunakan cargo cleaner atau bahan semacamnya, karena itu bearingnya nanti bisa kering. Nah, lanjut ini kita bersihkan juga ya bagian crankcase-nya. Crankcase-nya sangat kotor sekali. Untuk bagian puli depan itu sudah terlihat jelas itu banyak olinya ya. Dan pada as puli belakang itu terlihat kering ya, tidak ada noda-noda oli. Nah, ini cara membersihkannya, kita kuas-kuasin dulu ya menggunakan bensin. Lalu kita semprot menggunakan bensin ya. Kita semprot-semprot dulu menggunakan bensin. Nah, itu sudah terlihat jelas ya. CVT yang sudah kotor itu kita siram bensin, terlihat menjadi lebih bersih. Nah, apabila sudah kita semprot-semprot menggunakan bensin, lalu kita semprot juga ya menggunakan angin. Ini terlihat sudah sangat bersih sekali. Nah, untuk pemasangan pada sil puli depan kita lepaskan dulu dan kita tarik bagian bosingnya ya. Kita tarik dulu bagian bosingnya, lalu kita pasangkan dulu bagian sil askernya ke bosingnya dulu. Nah, begitu ya caranya. Apabila sudah masuk di bagian bosing, lalu kita dorong saja. Untuk pemasangan setiap pada bagian sil-sil sepeda motor diusahakan harus rata, karena apabila tidak rata bisa jadi nanti silnya tidak bertahan akan lama, bisa dibilang bocor lagi lah ya. Nah, itu sudah selesai pemasangannya. Kita bersihkan dulu, kita lap-lap. Untuk pemasangan pada komponen CVT ini kita kasih minyak gemuk atau grease dulu pada as-asnya. Lalu pada rumah puli depan juga kita kasih grease supaya memutarnya dengan lancar. Nah, pada bagian puli belakang juga kita kasih grease di bagian bearingnya. Lalu kita pasangkan ringnya. Untuk pemasangan puli depan kita pasang serempak saja. Nah, begitu caranya. Jangan lupa ringnya kita pasangkan. Yang tirus itu di bagian ke arah crankcase dan yang tajam itu ke bagian luar. Lalu kita kunci, pasang ringnya lagi, dan kita pasangkan juga murnya. Kita masukkan murnya perlahan-lahan
Nah, apabila sudah masuk, lalu kita kencangkan menggunakan impact. Ini mengencangkannya saja ya. Nah, itu sudah kencang. Lalu kita pasang serempak untuk bagian pambelnya. Nah, itu pambelnya sudah kita cuci ya menggunakan rinso dan juga sunlight ya, karena tadi terlalu banyak oli yang berada pada pambelnya itu. Nah, itu pemasangan pun juga sudah selesai, kita kencangkan. Nah, ini kita coba untuk hidupkan dulu motornya. Nah, itu bisa dilihat tidak slip lagi ya. Sudah kita gas-gas, geber-geber, bannya itu sudah ikut memutar. Kalau sebelumnya motornya digas tetapi untuk rodanya tidak jalan. Nah, itu setiap membersihkan bagian CVT diusahakan pada bagian gigi engkolnya itu dikasih lagi pelumas, bisa dikasih oli ataupun juga bisa dikasih minyak gemuk. Nah, ini selesai pemasangan pada bagian CVT seperti biasa. Kita pasang-pasangkan bautnya. Nah, iya, ada sesuatu yang lupa. Untuk pemasangan pambel pada bagian Mio M3 ini ada panahnya ya di bagian pambel, jangan terbalik. Ini proses pengencangan pada bobot bagian bak CVT. Kencangan secukupnya saja. Lalu kita pasangkan lagi bagian box filternya. Nah, itu kita pasangkan dulu baut-bautnya. Kita pasangkan baut-bautnya lalu diratakan seperti biasa, dikencangkan dulu bagian atas dan bawahnya, lalu bagian kiri dan kanan. Nah, apabila sudah selesai, kita tutup bagian pada gigi engkol, kita kencangkan semua. Oke, sekian dulu video dari saya, terima kasih ya.